Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih kalian tuh tiba-tiba dilabelin macam-macam sama teman kantor atau lingkungan sekitar? Kayak dibilang terlalu ambisius lah, terlalu kaku lah, atau bahkan dituduh menghalalkan segala cara buat dapat yang dipengenin. Hari ini kita bakal beresin kebingungan itu. Kita bakal ngebongkar habis 4 label perilaku yang paling sering seliweran di kehidupan kita sehari-hari, biar kita benar-benar paham makna aslinya. Oke, mari kita langsung selami aja materinya. Pertanyaan terbesarnya, apakah menjadi orang yang pragmatis itu otomatis bikin kita jadi orang yang nggak bermoral? Nah, ini nih miskonsepsi yang super umum. Banyak banget dari kita yang didoktrin kalau pragmatis itu sama persis sama licik, egois, atau bahkan amoral. Tapi emang beneran gitu? Itu dia mitos yang mau kita patahkan hari ini, langsung dari sumber materi yang kita bedah. Buat agendanya, pertama kita bakal ngelurusin salah kaprah soal sikap pragmatis. Terus kita bedah 4 karakter utamanya. Abis itu kita lihat gimana sih pragmatisme ini kalau diterapin di dunia nyata. Terus kita bahas soal peran empati sebagai kompas moral kita. Dan terakhir kunci buat tetap hidup waras. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama. Salah kaprah sikap pragmatis. Di masyarakat kita tuh, jujur aja, kata pragmatis sering banget dilempar cuma buat ngehina orang. Kalau kalian lebih milih cari jalan yang masuk akal, daripada debat kusir soal teori yang ideal banget, pasti ujung-ujungnya dibilang kehilangan idealisme. Padahal, coba kita cek definisi aslinya. Sikap pragmatis itu sebenarnya cuma soal fokus nyari solusi yang efisien, praktis, dan adaptif, tanpa harus ngerugiin orang lain. Ingat ya, jadi pragmatis itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Ini murni soal nemuin jalan keluar yang benar-benar nyata dan bisa dieksekusi di dunia yang emang dari sananya nggak sempurna ini. Jadi, milih buat jadi efisien itu bukan kejahatan. Itu justru tanda kalau kita pintar beradaptasi. Lanjut ke bagian 2, membedah 4 karakter utama. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah kontras yang super tajam antara dua sifat ini. Orang yang pragmatis itu kan adaptif dan cari solusi yang efisien. Di sisi lain, ada yang namanya oportunis. Mereka ini orang-orang yang ngejar untung buat diri sendiri doang dan bodoh amat kalau tindakan mereka itu ngerugiin orang lain. Sikap oportunis inilah yang sering banget salah diartiin sebagai pragmatis. Padahal bedanya tuh jauh banget loh. Si pragmatis nyari solusi bareng, nah si oportunis malah ngorbanin orang lain demi egonya sendiri. Kalau kita bandingin keempat karakter ini, kelihatan banget bedanya di kehidupan sehari-hari. Si pragmatis tuh fokusnya murni ke solusi konkret, kerjanya realistis, dan pastinya nggak ngerugiin orang. Coba bandingin sama si idealis. Mereka ini biasanya punya visi yang utopis banget, narasi-narasinya suci luar biasa. Tapi sayangnya eksekusinya kurang konkret. Ujung-ujungnya seling nggak ada hasil nyata buat masyarakat. Terus ada si oportunis, yang udah pasti nutup mata sama dampak negatif asalkan dia untung. Dan yang paling bahaya dari semuanya, si munafik. Mereka ini sebenarnya nyari untung sendiri kayak oportunis, tapi liciknya mereka ngebungkus niat aslinya itu pakai dalil-dalil agama atau narasi suci. Jelas aja dampaknya luar biasa merugikan buat masyarakat luas. Dan ini bawa kita ke sebuah kutipan yang menurut saya benar-benar nyelekit dari sumber materi kita. Katanya, idealisme tanpa eksekusi itu seringkali cuma jadi masturbasi dopamin. Gila kan bahasanya? Tapi ya emang bener. Ngerasa diri paling suci dan paling bener karena punya visi yang super ideal emang bikin otak kita ngerasa puas sesaat. Tapi kalau nggak ada tindakan nyata atau nggak mau kompromi buat nurunin ego dan mewujudkannya, ya itu nggak akan pernah nyelesain masalah apa-apa di dunia nyata. Nol besar. Oke, masuk ke bagian 3, pragmatisme di dunia nyata. Biar lebih kebayang, sumber materi kita ngasih contoh kebijakan publik yang sering banget kita alamin tiap hari. Kayak sistem parkir berbayar yang sekarang lebih tertata. Atau gimana angkot-angkot itu pelan-pelan diintegrasiin ke sistem transportasi publik modern. Kebijakan-kebijakan ini nggak lahir dari ide utopia yang langsung sempurna. Nggak gitu cara kerjanya. Mereka lahir dari pendekatan yang sangat pragmatis, yaitu lihat masalah real di lapangan, ngakuin kalau sistem lamanya emang berantakan, terus nyari jalan tengah yang efisien dan bisa diterima semua orang. Daripada maksain ide transportasi super canggih, tapi nggak mungkin dieksekusi besok pagi kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah alur kerjanya. Pendekatan pragmatis dalam nyelesain masalah sosial itu nggak pakai tangan besi. Langkah pertamanya pasti selalu ngajak dialog, habis ngobrol baru deh dicari solusi yang paling efisien dan konkret. Dan terakhir, eksekusi dengan nimbulin konflik seminimal mungkin. Pendekatan ini tuh benar-benar memanusiakan manusia loh. Ini bukti kuat kalau jadi orang yang realistis itu nggak lantas bikin kamu kehilangan sisi kemanusiaan kamu.
Kita lanjut ke bagian 4, empati sebagai kompas moral. Kunci utamanya ternyata ada di empati. Ada kutipan bagus banget nih, empati harus dilatih sejak kecil agar seseorang, baik pragmatis maupun idealis, tidak menjadi oportunis atau munafik. Materi kita ngasih contoh nyata dari negara Jepang, di mana mereka tuh bener-bener nancepin empati dan pendidikan moral sejak anak-anak masih kecil banget. Pendidikan empati ini jauh-jauh lebih penting daripada cuma nyuruh anak ngapalin narasi idealisme yang kosong. Empati inilah yang bakal ngebentuk gimana etika mereka bertindak pas udah dewasa nanti. Kalau dipikir-pikir, empati itu fungsinya bener-bener kayak filter utama. Filter inilah yang bakal nentuin apakah keputusan praktis dan efisien yang kita ambil hari ini tuh masih ngedukung kebaikan bersama atau malah udah melenceng jauh dan ngerugiin orang lain cuma demi bikin hidup kita gampang. Tanpa ada empati ini, siapapun, entah dia pragmatis atau idealis, bakal gampang banget kepleset jadi orang yang toksik dan ngerusak harmoni di masyarakat. Sekarang kita sampai di bagian kelima, kunci menuju hidup waras. Dan ini secara brilian nunjukin kalau intisari dari pragmatisme yang sehat itu adalah kita benar-benar sadar sama kapasitas diri sendiri. Kita paham banget kalau nggak semua impian idealistis itu bisa instan tercapai, jadi kita mulai nyesuaiin ekspektasi sama realitas yang ada. Kita beradaptasi secara sehat, dan yang paling penting, jadi pragmatis itu bukan berarti kamu orang yang nggak punya prinsip hidup. Justru sebaliknya, kamu jadi orang yang sangat cerdas karena kamu tahu persis kapan waktunya kamu harus nurunin ego buat kompromi, dan kapan waktunya kamu harus benar-benar berdiri tegas ngebela prinsip kamu. Buat bisa ngejalanin hidup yang waras, sehat, dan seimbang, kita mutlak butuh ketiga elemen ini porsinya pas dan jalan beriringan. Kita butuh idealisme sebagai arah kemana kita mau pergi. Terus, kita butuh pragmatisme sebagai kendaraan yang realistis dan paling efisien buat nyampe ke tujuan itu. Dan pastinya, kita wajib punya empati sebagai setir kemudinya, biar selama di jalan kita nggak ugal-ugalan dan nabrak orang lain. Pada akhirnya, hidup itu bukan soal milih satu sifat terus ngebuang yang lain. Ini semua soal keseimbangan. Jadi, sebelum kita selesai bedah materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang gampang-gampang susah buat kalian renungin. Bagaimana kalian bakal nyeimbangin antara harapan ideal sama realitas di lapangan mulai hari ini? Apakah bakal terus-terusan kejebak di utopia tapi nggak ada aksi nyata? Atau kalian siap melangkah ke depan, cari solusi efisien, tapi tetap ngebawa empati yang utuh? Jawabannya ada di kalian sendiri. Makasih udah nemenin sesi hari ini, dan sampai ketemu di penjelasan seru kita berikutnya.